Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan membaca kitab yang ditulis oleh Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullahu tabaraka wa taala. Kitab beliau, kitab Kifayatul Akhyar, sebagai syarah dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abi Syuja rahimahullahu tabaraka wa taala, itu kitab Ghayatut Taqrib. Salawat beserta salam kepada junjungan alam kita, Nabi yang mulia, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang sudah lalu kita sudah membaca keterangan dari Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah ta'ala mengenai pembatal puasa, dan Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah ta'ala, beliau mendahulukan menyebutkan sebagian dari pembatal-pembatal puasa ya, yang seharusnya beliau sebutkan nanti ketika menerangkan hal-hal yang membatalkan puasa, sebagaimana yang dituliskan oleh Al-Imam Abi Syuja, dan beliau membahas di matan beliau itu pembahasan yang khusus mengenai pembatal-pembatal puasa. Tetapi Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni beliau membahas sebagian pembatal puasa, menerangkan sebagian pembatal puasa itu ketika beliau menerangkan tentang rukun puasa, yaitu rukun puasa yang kedua, yaitu menahan diri dari segala pembatal puasa. Di antara yang membatalkan puasa adalah makan dan minum. Di antara yang membatalkan puasa adalah makan dan minum, dan kita mengetahui yang dimaksud dengan makan dan minum adalah memasukkan makanan, mengunyahnya, kemudian menelannya. Dan bukan hanya makan dan minum saja yang disebutkan oleh Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni, tetapi beliau mengatakan di antara pembatal puasa juga adalah yang semakna dengan makan dan minum itu. Yang semakna dengan makan dan minum. Dan Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah tabaraka ta'ala menjelaskan apa yang dimaksud dengan yang semakna dengan makan dan minum itu. Kemudian beliau di sini memberikan dhabit, memberikan ketentuan ya, mengenai apa yang dimaksud dengan makan dan minum itu. Beliau mengatakan kullu ainin wasalat minaz zahiri ilal batin fi manfadin maftuh an qasdin ma'a zikris sawmi. Yang dimaksud dengan yang semakna dengan dari makan dan minum itu adalah setiap benda yang dimasukkan dari luar menuju ke dalam ya, menuju ke dalam, dan yang dimaksud dengan dalam di sini ayyakuna jawfan wa in kana la yuhilu wa hadza huwa sahih. Yang dimaksud dengan dalam atau batin di sini adalah ya
yang batin ini memiliki ruangan di dalamnya meskipun tidak mencerna. Jadi yang dimaksud dengan semakna dari makan dan minum adalah memasukkan sesuatu, ya, benda yang berdimensi yang bisa dilihat, ya, dari luar menuju ke dalam, dan di dalamnya itu adalah ruangan atau rongga. Fi manfazin maftuh, melalui saluran manfazin maftuh, saluran yang terbuka. Manfazin maftuh, saluran yang terbuka, sudah kita sebutkan pada pertemuan yang sudah lalu. Yang dimaksud dengan manfazin maftuh adalah 7 lubang yang ada di tubuh kita ini, yaitu 1, 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut, 1 lubang kemaluan, dan 1 lubang dubur. Itu yang dinamakan dengan manfazin maftuh. An qasdin, dia masukkan benda itu melalui 7 lubang tadi, ya, dengan sengaja dia masukkan ma'azikris saumi, ya, dan dia dalam keadaan sadar, ya, ingat bahwa dia sedang berpuasa. Itulah yang dimaksud dengan yang semakna dengan makan dan minum. Oleh sebab itu Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni, ya, memberikan contoh dari dhabit yang sudah beliau sebutkan itu, yaitu kata beliau, seandainya ada orang yang berpuasa meneteskan di telinganya sesuatu atau cairan, ya, atau dia masukkan sejenis besi yang dipakai mencela, kemudian dimasukkan ke dalam telinganya, atau lidi, ya, ke dalam telinganya, atau di zaman kita ini dimasukkan cotton bud untuk membersihkan telinganya, maka itu adalah perkara yang membatalkan puasa. Maka itu dapat membatalkan puasa. Atau seorang, ya, yang mengisi telinganya, lubang telinganya dengan kapas, ya, itu pun dapat membatalkan puasa. Bi khilafil iktihal wa in wujida tu'mul kuhli. Ya. Berbeda halnya dengan orang yang bercela. Orang yang bercela, walaupun dia ketika bercela itu ada kadang-kadang rasanya yang dia rasakan, ya, laisat li'anna al-'aina laisat bijawfin. Kalau itu tidak membatalkan, ya, meskipun ketika dia mencela itu dia dapat merasakan rasa, ya. Kenapa? Ya. Karena mata itu, ya, bukanlah rongga, bukan anggota tubuh yang memiliki rongga, ya. Wala man fazalaha ilal jawb, dan tidak ada mata itu memiliki saluran menuju ke al-jawb, ke rongga. Oleh sebab itu memakai celak tidak membatalkan puasa, karena mata bukanlah anggota tubuh yang memiliki rongga atau memiliki saluran menuju ke jawf, ruangan yang berongga di dalam tubuh kita ini, ya. Karena di dalam dhabit dikatakan, ya, bahwa yang dimaksud dengan batin adalah yang dimaksud dengan batin menuju ke dalam, yaitu ke dalam yang berongga, anggota tubuh yang berongga. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala al-muallif rahimahullahu tabaraka wa taala. Kemudian Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni memberikan contoh lagi, ya, contoh dari dhabit yang sudah beliau sebutkan ini. Kata beliau, dan ini di halaman yang ke-166, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada di dalam Kifayatul Akhyar,
ya, cetakan toko kitab Al-Hidayah, ya, di halaman yang ke-166. Jika ada di antara para pemirsa yang ingin membuka atau membaca, ya, dia ada di halaman 166. Kata Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah tabaraka ta'ala, wabtila'ur riqi la yufattiru, wabtila'ur riqi la yufattiru, dan menelan air liur itu tidak membatalkan, dan menelan air liur itu tidak membatalkan. Menelan air liur tidak membatalkan. Kenapa? Ya, karena air liur itu sudah berada di dalam mulut kita. Sedangkan yang ada di dalam dhobit, ya, itu adalah minaz zahir ilal batin. Minaz zahir, dari luar tubuh kita, dari luar anggota badan kita. Ya, sehingga menelan air liur tidak dikategorikan sebagai pembatal puasa, karena air liur kita sudah berada memang ada di dalam tubuh kita. Akan tetapi falau ikhtalata bi ghairihi sawa'un kana tahiran kaman fatala khaytan, ya, masbughan aw najisan kaman damiyat lassatahu wa hiya lahma asnani wa taghayyara ar-riqu bid-dami fa innahu yufattiru bila khilaf. Falau ikhtalata bi ghairihi, akan tetapi jika air liur itu bercampur dengan yang selain air liur, sawa'un kana tahiran, baik dia bercampur dengan sesuatu yang suci, air liur bercampur dengan sesuatu yang suci, kaman fatala khaytan masbughan, ya, seperti air liur itu bercampur dengan fatala masbughan, itu celup atau pewarna dari kain, ya, yang ada di apa namanya, di benang, yang berada di benang. Misalnya ini benang sudah dicelup dengan pewarna, ya. Kemudian orang itu menghisapnya, dan ketika dia menghisap maka bercampurlah antara celup, ya, pewarna benang dengan air liurnya sekarang, maka itu dapat membatalkan puasa jika dia menelan air liurnya yang sudah bercampur itu. Au najisan, atau bercampurnya air liur dengan sesuatu yang najis, kaman damiyat lassatahu wahya lahma asnani, seperti bercampurnya air liur dengan darah, lassatahu, yaitu lahma asnani, darah gusi. Misalnya sekarang orang yang berpuasa ini tidak tahu kenapa tiba-tiba gusinya berdarah, yang menyebabkan air liurnya bercampur dengan darah ini, ya. Jika dia menelan air liur yang sudah bercampur dengan darah, ya, maka itu dapat membatalkan puasanya. Wa taghayyara ar-riqu bid-dami, ya, dan berubah air liur dengan darah, ya, fa innahu yufattiru bila khilaf, maka hal itu dapat membatalkan puasa. Falau zahaba ad-damu wa biyadda ar-riqu fas-sahihu annahu yufattiru aidan. Meskipun, ya, air liur, darah gusi itu sedikit, ya, menyebabkan, karena dia sedikit itu dia dikalahkan oleh air liur yang banyak misalnya, sehingga tidak terlihat lagi darah gusi itu dan air liur sudah menjadi putih. Jika dia menelan air liur yang bercampur dengan darah yang sedikit, ya, itu pun dapat membatalkan puasa jika dia menelannya, jika dia sengaja menelannya tentunya. Wa yunajjisu famahu, dan hal itu juga dapat membuat najis mulutnya,
dapat membuat najis mulutnya. Jadi seyogyanya orang yang keluar darah dari gusinya itu adalah membersihkan mulutnya itu, karena darah gusi itu adalah najis, ya, yang menyebabkan najisnya mulut. Wala yutahhiruhu illal ma' fayatamadmada. Bagaimana cara membersihkannya? Ya, dia bersihkan dengan air dengan cara berkumur-kumur. Walau kharajar riqu. Sudah selesai itu. Percampuran antara air liur dengan sesuatu, baik itu sesuatu yang bersih, yang suci maupun yang najis, jika dia menelannya ketika dia bercampur maka itu membatalkan. Kemudian kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni, walau kharajar riqu ila syafatihi faraddahu bilisanihi wabtala'ahu aftara. Dan jika ada orang yang berpuasa, ya, keluar air liurnya menuju ke syafatahu, menuju ke bibirnya, faraddahu bilisani, kemudian dia tarik lagi air liur yang sudah banyak di sini, dia tarik ke dalam, ya, wabtala'ahu, kemudian dia menelan air liur yang sudah ditarik ke dalam itu, yang sudah keluar tadi, aftara, itu dapat membatalkan puasa. Wa kadza law fatala khaytan kama law ballahu. Ya. Begitu juga orang yang menghisap benang, kama law ballahu, ya, biriqih, dia membasahi benang itu dengan dengan air liurnya. Jadi kalau orang yang menjahit itu, dia ketika dia memasukkan benang ke dalam jarum, jadi dia harus hisap itu biar benangnya fokus ke lubang itu. Dia hisap gitu sampai benang itu sampai benang itu basah. Summa adkhalahu famahu, kemudian air liur yang dipakai menghisap tadi itu dia masukkan ke dalam mulutnya. Wa huwa ratbun, ya, sedangkan benang itu sudah dalam keadaan basah. Wa hasala min riqil khayti ma'a riqihi alladhi fi famihi, ya, dan benang itu sudah basah, ya, dengan air liurnya, air liur yang ada di mulutnya. Fabtala'ahu, kemudian yang dia memasukkan atau menelan air liur tadi, fa innahu yufattiru, maka itu dapat membatalkan. Itu dapat membatalkan. Oleh sebab itu, jika ada penjahit, ya, yang membasahi benang dengan lidahnya misalnya atau air liurnya yang ada di mulutnya, hendaknya dia membuang air liur yang tadi. Tidak dia menelannya. Tidak boleh dia telan, karena itu dapat membatalkan puasa. Atau ini dia keluarin air liur di sini, di bibirnya ini, untuk membasahi benang. Kemudian air liur yang tadi dia masukkan lagi ke dalam mulutnya, kemudian ditelan lagi. Itu dapat membatalkan. Bi khilafi ma law akhraja lisanahu wa ala ra'sihi. Bi khilafi ma law akhraja lisanahu wa ala ra'sihi riq wa lam yanfasil wa batala'ahu fa innahu la yufattiru 'ala al-'asah. Berbeda kondisinya jika ada orang yang sedang berpuasa mengeluarkan lidahnya, sedangkan di lidah itu, ya, ada air liur. Di sini ada air liur di lidah yang sudah dikeluarkan itu, walam yanfasil, dan air liur itu tidak berpisah dari lidah. Wabtala'ahu, dimasukkan lagi lidahnya, kemudian air liur yang tadi itu dia telan, fa innahu la yufattiru al-'asah, maka hal itu tidak membatalkan berdasarkan pendapat yang sahih. Jadi ukurannya adalah selama air liur itu tidak berpisah dari lidah, meskipun dia keluar lidah itu bersama air liur, selama dia tidak berpisah,
dimasukkan lagi, kemudian ditelan air liur itu tidak dapat, itu tidak termasuk kategori pembatal puasa. Wallahu taala. Ya. Habis pembahasan tentang air liur, masuk ke pembahasan dahak sekarang. Walau nazalat nukhamatun min ra'sihi wa sarat fawqal hulqum nuzir. Bagaimana dengan dahak sekarang? Seandainya ada orang yang berpuasa, dahaknya ada di hidungnya, di kepalanya, di hidungnya sini. Nah, ada dahak di situ. Sampailah dahak itu dia tarik sampai di hulqum. Hulqum itu ketika ada air gitu. Di ujung apa namanya? Tenggorokan di sini bagian atas. Ya, di ujung mulut bagian belakang. Hulqum. Dahaknya sudah ada di hulqumnya. Nuzir. Pada kasus ini kita lihat, illam yaqdir ala, seharusnya dia keluarkan. Ya. Illam yaqdir ala ikhrajiha, summa nazalat ilal jawfi lam yufattir. Ukurannya jika dia tidak dapat mengeluarkan dahak itu, sejenis ingus itu, ya, dia tidak dapat mengeluarkan reak atau dahak itu, ya, sampailah dia dicerna, dimakan itu dicerna ke dalam, maka itu tidak membatalkan. Berbeda halnya dengan wa in qadira ala ikhrajiha wa tarakaha hatta nazalat binafsiha aftara aidan li taqsiri. Berbeda halnya jika orang ini ketika dahak itu sudah berada di hulqumnya, padahal dia mampu untuk mengeluarkan hulqum itu, dahak itu, ya. Tapi dia membiarkan saja sampailah dahak itu dicerna ke dalam tubuhnya. Maka hal itu dapat membatalkan puasa, ya. Karena orang itu tergolong orang yang lalai. Tergolong orang yang lalai. Jadi menahan dahak, menelan dahak yang diambil yang dimasukkan dari kepala, dari hidung ke bawah, kemudian ditelan, itu dapat membatalkan puasa. Habis lagi pembahasan tentang dahak. Kemudian Imam Taqiyuddin Hisni rahimahullah menerangkan pembahasan yang baru lagi. Beliau mengatakan walau tamadda wastanshaqa fa in balagha aftara wa illa fala. Jika ada orang yang berpuasa berkumur-kumur atau melakukan tamadmad, berkumur-kumur, atau istinsyak, memasukkan air ke dalam hidungnya, fa in balagha aftara, jika dia berlebihan di dalam kumur-kumur sampai di hulqum, sampai bahkan ada yang masuk kadang-kadang tuh. Atau dia masukkan air istinsyak, dia beristinsyak dengan berlebihan, ya, bertamadmad, beristinsyak dengan berlebihan itu, ya, jika sampai ditelan karena dia berlebihan, itu dapat membatalkan puasa. Oleh sebab itu kata Nabi SAW, waballigh fil istinsyak illa an takuna sha'iman. Hendaknya kalian bersungguh-sungguh ketika beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, ya, membersihkan hidung itu dengan cara istinsyak, illa an takuna sha'iman, kecuali kalian dalam keadaan berpuasa. Kalau berpuasa tidak boleh berlebih-lebihan. Di luar puasa boleh-boleh saja berlebih-lebihan. Tapi kalau berlebih-lebihan tidak boleh, karena ditakutkan bisa-bisa air itu masuk ke dalam saluran pencernaan, ke dalam tenggorokan, kemudian ke dalam lambung. Oleh sebab itu, ya, orang yang berlebih-lebihan di dalam istinsyak,
maupun di dalam tamadmad itu membatalkan puasa. Wallahu ta'ala. Jika tidak berlebihan maka tidak membatalkan puasa, tidak masalah. Wa hadza idza kana dzakiran lis-shaumi. Semua itu yang tadi kita sebutkan itu ya dengan syarat baik itu menelan air liur yang bercampur dengan suatu yang suci seperti celup, seperti suatu yang najis juga seperti darah gusi ya. Begitu juga membasahi benang, begitu juga menelan reak atau dahak, begitu juga beristinsyak dengan bersungguh-sungguh, dengan berlebihan ya. Semuanya dengan syarat idza kana dzakiran. Apabila itu dia lakukan dengan dia sadar, dia mengingat bahwa dia sedang berpuasa. Dzakiran lis-shaumi. Fa in kana nasiyan fala. Jika dia lupa atau tidak sadar bahwa dia sedang berpuasa, maka itu meskipun dia lakukan semua pembatal tadi, itu tidak batal puasanya jika dia tidak sadar bahwa dia sedang berpuasa. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.